Natal kembali menyapa. Natal kembali bergema. Perayaan Natal yang sama, tapi dengan situasi yang berbeda. Perayaan tentang kelahiran Yesus Kristus pembawa damai, yang gemanya bergaung ke seluruh pelosok dunia. Namun maknanya hanya sebatas kata. Alam tidak lagi bersahabat dengan manusia. Bencana datang silih berganti. Air yang tercemar oleh kerakusan hati manusia. Udara yang terpolusi dan hutan yang bercacat. Semua telah rusak. Akankah kita bertahan dalam situasi demikian? Kapan semua ini akan berakhir? Mari saudara, kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita, dan kita boleh sama-sama menyanyikan 1000 lilin ketika dinyalakan. Hati yang beku
Jemaat IRC yang dikasihi oleh Tuhan dan juga seluruh simpatisan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari sebelumnya kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa di sorga, pada hari Natal ini, hari di mana kami mengingat dan memperingati kelahiran Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan, supaya hati kami boleh melimpah dengan ucapan syukur, mengingat bahwa Natal adalah wujud dari kasih dan kesetiaan Tuhan kepada manusia yang berdosa. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh memenuhi hati kami dengan ucapan syukur untuk apa yang telah Tuhan kerjakan dan lakukan dan berikan bagi setiap kami. Tuhan tolong kami di dalam ibadah ini, khususnya saat ini ketika kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya sekali lagi kami boleh mendapatkan pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui Natal 2020 ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami boleh menjadi penghiburan, menjadi sukacita, menjadi berkat yang melimpah dalam kehidupan setiap kami. Dengarkan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan dari dua bagian. Yang pertama dari kitab Roma pasal 15 ayat ke-13, kemudian Yohanes pasal ke-14 ayat ke-27. In today's sermons, we will be reading from Romans 15 verse 13 as well as John 14 verse 27. Roma 15 ayat 13 berbunyi demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Romans 15 verse 13. Now may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-27 berbunyi demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you all as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Saudara, tema khotbah Natal kita pada hari ini adalah The Spirit of Christmas in this challenging season. The title of today's sermons is The Spirit of Christmas in these challenging seasons. Semangat Natal di tengah-tengah masa yang penuh tantangan ini. Saudara, life is full of season. Brothers and sisters, life is full of seasons. Musim di mana kita sehat, musim di mana kita sakit. Seasons of health and season of illness. Musim di mana kita mengalami tekanan, musim di mana kita mengalami kelegaan. Season of pressure and season of relief. Musim di mana kita mengalami kegairahan, musim di mana kita mengalami kekecewaan. Season of excitement, season of disappointment. Musim di mana kita mengalami sukacita, dan musim di mana kita mengalami duka cita. Season of joy and season of sorrow. Musim di mana kita mengalami kepuasan, musim di mana kita mengalami frustrasi. Season of satisfaction and season of frustration. Saudara, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan adalah anugerah terbesar dari Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Joy, peace, and hope are God's greatest gifts to us in the Lord Jesus. Kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk memberikan kepada setiap kita sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. The coming and the birth of Jesus Christ into this world give us joy, peace, and hope. Inilah yang disebut sebagai the spirit of Christmas. This is what's called the spirit of Christmas. Saudara, dunia di mana kita hidup hari ini adalah dunia yang kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Today, the world around us is lacking joy and peace. Manusia kehilangan sukacita dan damai sejahtera di dalam hatinya, kehilangan sukacita dan damai sejahtera dalam keluarga. Negara-negara di dunia juga kehilangan sukacita dan damai sejahtera. People have lost these two things in their heart. They're losing joy and peace both in families and all countries.
Saudara, pandemi COVID-19 yang melanda dunia hari ini telah menggoncangkan mimpi dan comfort zone dari banyak orang. The COVID-19 pandemic today has shattered the dreams of many and moved them out of their comfort zone. Hampir semua orang di dunia ini sangat mengandalkan power and security. Nearly everyone living in this world relies heavily on power and security. Setiap orang di dunia, setiap negara berpikir bahwa karena mereka memiliki power, maka mereka pasti akan memiliki security. Everyone and every nation would like to think when they have power, they would have security. Namun apa yang terjadi sekarang? But what is happening now? Setiap manusia dan setiap negara, khususnya negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa, yang dianggap sebagai negara-negara superpower dan secure. Many countries like the USA and the European countries considered powerful and secure. Justru saat ini mengalami hantaman yang besar terhadap kondisi ekonomi dan kondisi kesehatan mereka karena COVID-19. They're taking a big hit on their health and economic conditions because of this pandemic. Krisis ini membuat semua negara menjadi powerless, tidak berdaya, dan menjadi insecure. This crisis has turned a lot of countries powerless and insecure. Dan tidak memiliki pengharapan dan hidup dalam ketakutan dan kepanikan akan keberlangsungan hidup mereka dan masa depan mereka. They're helpless because of living in fear and panic for survival and the future. Saudara, di sini kita bertanya, di manakah kita dapat menemukan sukacita yang sejati? And then here we are asking ourselves, where can we find the true joy? Di manakah kita bisa menemukan damai sejahtera yang sejati? Where can we see the true peace? Di manakah kita bisa menemukan pengharapan yang sejati? And where can we see the true hope? Saudara, orang-orang di dunia ini seringkali mendefinisikan sukacita dan damai sejahtera dalam arti yang negatif. People of this world define joy and peace in negative meanings. Terlepas dari masalah, bebas dari konflik, bebas dari stres, tidak ada permusuhan. Free from conflict, stress, no enmity. Jadi sukacita dan damai sejahtera bagi dunia ini adalah ketika kita bebas atau lepas dari segala hal yang mengganggu kita, seperti cemas, takut, gelisah, stres, dan depresi. So joy and peace to this world are when we have been delivered from things that make us troubled, afraid, anxious, sad, and depressed. Namun pertanyaannya adalah, mungkinkah kita memperoleh sukacita dan damai sejahtera seperti ini dalam hidup kita di dunia ini? But the question is, could we possibly have the joy and peace like this while we are still living in the world? Ayub berkata di dalam Ayub pasal ke-14, ayat pertama dan kedua demikian. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Job says, man who is born of woman is short-lived and full of turmoil. Like a flower, he comes out and withers. He also flees like a shadow and does not remain. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. The Lord Jesus himself says in John 16:33, in a world you will have trouble. Dengan kata lain, Alkitab ingin mengingatkan kita bahwa masalah, pergumulan, penderitaan, dan kesusahan adalah bagian dari kehidupan kita di dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa. In other words, the Bible reminds us that problems, struggles, sufferings, and misfortune are part and parcel of our lives in this fallen world. Kita tidak mungkin hidup dalam dunia ini tanpa masalah, tanpa persoalan dan pergumulan. We can't possibly live on this earth without all this kind of discomfort. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. When Jesus says, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Saudara, Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya ini kepada kita justru pada momen yang paling gelap,
paling menakutkan dan paling berat dalam hidup Tuhan Yesus. He did give us his peace in the darkest, scariest, and toughest moment of his life. Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini dalam perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Jesus uttered the statement in the Last Supper with his disciples. Dalam beberapa jam lagi, ia akan ditangkap, dikhianati, dan dijual oleh salah satu murid yang hidup dan tinggal bersamanya selama 3 tahun. Just within a few hours, he would be arrested and sold upon the betrayal of one of his disciples who stayed and served with him for 3 years. Sebentar lagi, murid-murid akan meninggalkan dia, lari kocar-kacir karena ketakutan. In just a short time later, his close followers would have been too frightened and scampered off, leaving him behind alone. Dan dalam hitungan jam, ia akan ditangkap. Ia akan diadili dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain, disiksa, dan pada akhirnya ia akan dijatuhi hukuman dengan hukuman salib yang sangat mengerikan. And in a few hours, it's going to come down to him being trialed from one court to another, tortured, and eventually handed down the most horrific capital punishment ever, a crucifixion. Namun di saat seperti itu, Tuhan Yesus menjanjikan damai sejahteranya kepada kita. Amazingly yet, in that kind of moment, our Lord promised us his peace. Ia memberikan damai sejahtera, sukacita, dan pengharapannya kepada kita. He promised us his peace, joy, and hope. Kebenaran ini ingin menegaskan bahwa sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan itu tidaklah bergantung pada kondisi dan keadaan dalam diri kita dan sekitar kita. This truth affirms that joy, peace, and hope from God does not depend on our own circumstances or things around us. Sekali lagi, kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk memberikan kita damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Once again, the birth of Jesus Christ into this world is to give us, his believers, with joy, peace, and hope. Inilah spirit of Christmas. This is the spirit of Christmas. Ketiga kebenaran ini nyata di dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. These three truths are real in the event of Jesus Christ's incarnation. Yang pertama, kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita bagi kita. First, the birth of Jesus brings us joy. Maria adalah orang pertama yang mengalami sukacita oleh karena mendapat kasih karunia Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Mary was the first person to experience joy because of receiving God's favor to give birth to a Savior. Lukas pasal 1 ayat ke-46 hingga ke-48 berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Luke 1 verses 46 to 48 says, my soul exalts in the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior, for he has had regard for the humble state of his bond servant. For behold, from now on, all generations will call me blessed. Para gembala bersukacita ketika mendengar kabar malaikat tentang kelahiran Kristus. The shepherds were full of joy when hearing the news from the angel about the birth of Jesus. Lukas pasal 2 ayat 10 hingga 11 dan ayat 20 berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ayat ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Luke 2 verses 10 to 11, as well as the verse 20. And so the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. For today in the city of David, there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. And verse 20. And the shepherds went back, glorifying and praising God for all that they had heard and seen, just as had been told them. Para orang Majus juga bersukacita ketika melihat bintang yang memimpin mereka kepada bayi Yesus. The Magi were full of joy when they saw the star that led them to baby Jesus. Matius pasal kedua ayat ke-9 hingga ke-10 berkata, setelah mendengar kata-kata raja itu,
berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Matthew 2:9-10. After hearing the king, they went on their way, and behold, the star, which they had seen in the east, went on ahead of them until it came to a stop over the place where the child was to be found. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Poin kedua, kelahiran Yesus Kristus membawa damai sejahtera bagi kita. The second one is, the birth of Jesus brings us peace. Ketika para malaikat memberitakan kelahiran Kristus kepada para gembala yang ada di padang, mereka menyatakan kalimat-kalimat yang sangat familiar bagi kita saat ini. When the angels proclaimed the incarnation of Christ to the shepherds in the field, they made these statements very familiar to us in Christmas time. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 13 hingga 14 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Luke 2 verses 13-14. And suddenly there appeared with the angel a multitude of the heavenly army of angels, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among people with whom he is pleased. Damai sejahtera adalah hadiah atau warisan dari Tuhan Yesus yang ia tinggalkan bagi para muridnya dan bagi kita semua sebelum ia menjalani kematiannya di atas kayu salib. Peace is gift or a legacy that Lord Jesus left to his disciples and to us before he experienced his death on the cross. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelentar dan gelisah hatimu. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Dan poin ketiga, poin terakhir. Kelahiran Yesus Kristus membawa pengharapan bagi kita. And the last one is, the birth of Jesus Christ brings us hope. Mazmur 39 ayat ke-7 berkata, dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Psalm 39 verse 7. And now, Lord, for what do I wait? My hope is in you. Saudara, dalam hal apa kita menaruh pengharapan kepada Tuhan? In what situation do we place our hope in the Lord? Jawabannya adalah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, baik di dalam hidup ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang. The answer is, we place our hope in the Lord in this life and in the life to come. Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Damai sejahtera yang tidak dapat diberikan dunia dan tidak dikenal oleh dunia. The Lord Jesus said, do not let your hearts be troubled and do not be afraid, because I give you my peace, the peace that cannot be offered by the world and is not known by the world. Tuhan Yesus juga berkata, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jesus also said, in the world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Saudara, ini adalah janji-janji Tuhan yang memberikan kita pengharapan di dalam hidup ini. These promises give us hope in this life. Sekalipun Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita akan lepas dari masalah dan lepas dari pergumulan, kesakitan, air mata, penderitaan, namun Tuhan menjanjikan penyertaannya dan damai sejahteranya bagi kita. Although our Lord does not promise that our lives will be free from problems, wrestles, pain, tears, sufferings, but God promises that He'll be with us and give us peace. Di tengah-tengah kondisi dunia di sekitar kita yang penuh dengan ketidakpastian, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. In the midst of uncertain circumstances in our world today, we do have hope because our Lord is with us. Namun saudara, pengharapan kita kepada Tuhan bukan hanya untuk kehidupan kita di sini saja, tetapi juga untuk kehidupan pengharapan yang kekal. But our hope in the Lord is not just for living on this earth, but also for eternal life. Apa yang kita nantikan? What do we hope and wait for? Apa yang kita harapkan? What do we hope for? Titus 2 ayat ke-11 hingga 14 berkata demikian.
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 verses 11 to 14. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and in a godly manner in the present age, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus, who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possessions, eager for good deeds. Saudara, Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat 19 demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paul reminds us in 1 Corinthians 15:19, if we have hope in Christ only in this life, we are of all people must to be pitied. Maksud Paulus adalah apabila kita percaya kepada Kristus hanya semata-mata untuk memperoleh segala berkat dalam hidup ini saja, seperti dilepaskan dari semua pergumulan, sakit penyakit, masalah keuangan, depresi, maka kita adalah orang-orang yang sangat malang. What Paul means is that if we trust Christ only because we want all the blessings in this life, like being delivered from all struggles, illness, financial affairs, depressions, then we are the most pitied people. Mengapa? Why? Karena kehidupan setiap kita bukanlah semata-mata tentang hidup kita yang singkat dan sementara di dunia ini saja. Because our lives are not merely about the short life of ours in this world. Alkitab menyatakan bahwa kita diciptakan untuk kekekalan, untuk menjalani hidup yang kekal bersama Kristus pada waktu Ia datang kembali untuk menyempurnakan segala sesuatu. The Bible states that we are created for eternity, to live the eternal life with Christ when He returns to make everything perfect. Saudara, Kristus lahir untuk menganugerahkan kepada kita semua sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Christ was born to grant us the joy, peace, and hope. Inilah spirit of Christmas. And this is the spirit of Christmas. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan semua ini? But the question is, how can we live in the joy, peace, and hope that Christ gives us? Bagaimana kita bisa mendapatkan peace? Bagaimana kita bisa mendapatkan joy? Bagaimana kita bisa mendapatkan hope yang Tuhan sediakan itu? And how can we live the joy, the peace, and the hope that God gave us? Jawabannya adalah iman, percaya. And the answer is faith. Roma 13 ayat 15 ayat 13 mengatakan tadi, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. And it is from Romans 15:13. Now may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. Perhatikan kata trust in Him, believe in Him. Saudara, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan di dalam Kristus akan menjadi milik kita waktu kita percaya kepada Kristus. And the joy, peace, and hope will be fulfilled when we believe in God. Hadiah ini tersedia bagi kita yang percaya kepadanya. And these gifts to us will be given to us when we believe in Him. Dan saudara, dalam segala pergumulan dan ketidakpastian yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan ingin kita percaya bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan pengharapan. In all the wrestles and uncertainties that we face in this life, our Lord wants us to believe that He will always give us company with joy, peace, and hope. Saudara, hidup kita di hari-hari ini dan hari-hari
di depan masih penuh dengan ketidakpastian dan berbagai kesulitan. Our days now and the future will still be colored with a range of difficulties. Namun, marilah kita berpegang kepada spirit of Christmas yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Therefore, let's hold on to the spirit of the Christmas that God has given us. Marilah kita hidup dengan iman dalam sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Let us live faithfully in the joy, peace, and hope. Karena kita percaya Tuhan akan bersama dengan kita menjalani dan melewati segala ketidakpastian ini. Because we trust that our Lord accompanies us, walking through all the troubles and uncertainties. Selamat Hari Natal, dan kiranya Tuhan boleh menyertai kita dengan spirit of Christmas untuk hari-hari yang akan kita jalani di akhir tahun ini maupun di tahun baru yang akan Tuhan anugerahkan. Merry Christmas, everyone, and may the spirit of Christmas be upon you. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, materaikan pesan firman Tuhan hari ini dalam hati kami masing-masing. Di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan tantangan saat ini, Tuhan, berikan kami iman, percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menjanjikan sukacita, Tuhan menjanjikan damai sejahtera, Tuhan menjanjikan pengharapan kepada kami, bukan hanya untuk hidup ini, tapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Biarlah kami boleh menjalani sisa-sisa di tahun 2020 ini dengan berpegang kepada janji Tuhan. Dan biarlah ketika Tuhan izinkan kami memasuki tahun yang baru 2021, kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Hari-hari seperti apa yang akan kami hadapi di tahun 2021. Tapi kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri. Tuhan menyertai kami. Tuhan akan menopang kami. Tuhan akan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan di dalam hari-hari kami yang akan datang. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, jemaat ILC, dan juga para simpatisan dimanapun mereka berada. Berkati satu persatu, supaya sungguh-sungguh anugerah Kristus, Spirit of Christmas, sungguh-sungguh hadir dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan atas firman yang baru kita dengar. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita mau tundukkan kepala kita masing-masing. Kita mau diam sejenak. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa untuk pengucapan syukur atas kedatangan Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami ingin mengucap syukur atas firman-Mu yang baru kami dengar. Terima kasih ya Tuhan atas damai sejahtera, atas sukacita dan pengharapan yang datang bersama dengan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus di dunia ini. Tuhan, pada saat ini kami teringat atas situasi kami, situasi keluarga kami, situasi di dunia ini. Tuhan mengenang apa yang telah terjadi dalam 12 bulan ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami semua manusia lemah. Kami walaupun begitu maju teknologi kami Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak berdaya dengan datangnya wabah ini, di mana pemerintahan semua tidak tahu ya Tuhan apa yang akan mereka kerjakan Tuhan. Dan di mana walaupun dengan kemajuan teknologi ya Tuhan, masih juga belum bisa mengatasi masalah ini dengan tuntas. Tuhan, inilah kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sombong Tuhan, yang begitu percaya akan kemampuan kami dalam memecahkan persoalan kami sendiri. Namun bukti ini ya Tuhan, ini adalah satu pernyataan ya Tuhan bahwa
Kami sangat tergantung kepadamu. Tuhan, kami mau berdoa, walaupun dalam situasi di mana terlihat sangat kacau dan tidak ada harapan, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa seperti yang Engkau katakan, Tuhan Yesus datang untuk memberikan damai, sukacita, dan pengharapan. Dan kami hanya mempunyai iman ya Tuhan. Iman yang dimana damai, sukacita, dan pengharapan ini bisa kami dapatkan. Tuhan, kami mau berdoa untuk riset vaksin ini dan juga untuk distribusi vaksin ini, agar kiranya semua bisa berjalan lancar. Tuhan kiranya juga memberikan kesempatan agar virus ini juga bisa ditekan, Tuhan, yang mutasi-mutasi baru bisa ditekan. Biarlah kiranya masalah ini bisa dituntaskan satu persatu, dan agar semua bisa kembali seperti semula lagi. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka semua, kepada kami semua yang terimpas daripada masalah-masalah ini, pekerjaan kami, ataupun studi kami, bisnis kami. Kiranya Engkau tetap mau beserta dengan kami, Engkau tetap pegang tangan kami, tetap berikan damai, sejahtera, dan pengharapan, Tuhan, dalam masa-masa yang sulit ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa di tahun yang baru ini, sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru ini, Tuhan, dan kami mau dengan penuh pengharapan, Tuhan, melangkah ke tahun yang baru ini. Tuhan, terima kasih atas penanganan di Australia yang cukup bagus. Kiranya Engkau terus berkati Tuhan, agar klaster yang baru ini juga tidak tersebar luas ya Tuhan, tapi bisa dikontrol dengan baik. Biarlah kiranya kami semua bisa menikmati hari-hari libur ini, menjelang tahun baru ini, dengan nyaman dan tidak dengan penuh ketakutan. Tuhan, terima kasih juga atas kesempatan kami untuk berkumpul kali ini untuk merayakan Natal bersama, untuk melepaskan kerinduan kami. Kiranya kami bisa berfellowship dengan baik setelah kebaktian ini. Kami tahu ini semua hanyalah berkat daripada-Mu saja. Tuhan, kami mau naikkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu yang telah Engkau kirim ke dunia ini. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara, inkarnasi Allah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus merupakan wujud kasih yang sempurna. Penggenapan janji Allah sendiri bahwa Ia akan menyelamatkan umat kepunyaannya. Dalam diri Yesuslah janji Allah bahwa keturunan manusia akan meremukkan kepala iblis digenapi. Inilah karya terbesar, kasih teragung ketika Allah turun menjadi manusia dan menjadi korban penebusan bagi kita. Di akhir ibadah ini, kita semua diutus. Mari kita mendengarkan nyanyian pengutusan berikut ini. Over the hills and everywhere, go.
Amin, saudara-saudara. Semoga kita semua bisa go tell it on the mountain, ya, bahwa Jesus Christ is born today. Mari kita kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal melalui doksologi berikut ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita, ke dalam panggilan kita, menjalani sisa-sisa hari-hari di tahun 2020 dengan bersandar kepada kekuatan dari Tuhan dan dengan pengharapan menatap hari esok di tahun 2021 yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita jalani semua itu dengan disertai oleh berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, Spirit of Christmas, boleh menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sedikit berita atau pengumuman yang akan saya sampaikan. Rencana semula, Bapak Ibu Saudara, tanggal 3 Januari, kita akan kembali beribadah di gereja. Oleh karena kemarin, restriction sudah mulai dipelonggar, di mana dari 4 meter square menjadi 2 meter square. Jadi, sudah bisa pada bulan Januari kita berkumpul, beribadah seperti biasa di gereja. Namun karena peraturan kembali berubah oleh karena adanya kejadian COVID yang baru, kasus-kasus yang bertambah, maka kembali kita harus menjalani 4 meter square, sehingga untuk sementara waktu kita tidak bisa berkumpul sebagaimana seharusnya di gereja. Selain itu, selama Januari ini, gedung gereja yang kita pakai akan sedikit diperbaiki. Khususnya untuk media-media yang dipakai akan diperbaiki. Jadi membutuhkan waktu untuk itu karena ini akhir tahun. Jadi yang pastinya kita bisa kembali ke gereja itu di awal Februari. Oleh karena itu, ibadah tanggal 3 Januari kita akan lakukan Zoom. Seperti ibadah Natal hari ini, kita akan lakukan Zoom. Dan mungkin untuk tanggal 10 Januari, kita mungkin akan lakukan rekaman sampai akhir Januari. Sehingga pada waktunya awal bulan Februari, kita bisa kembali beribadah secara normal di gereja. Jadi mohon kesabaran dan juga perhatian jemaat sekalian. Situasi memang seperti ini sudah lebih dari hampir 10 bulan atau 9 bulan lebih. Kita tidak bisa bertemu, beribadah seperti biasa. Nah, kita percaya bahwa tidak butuh waktu lama lagi, kita akan melihat titik terang, kita bisa beribadah kembali seperti biasa. Mari saudara, pada hari istimewa ini, hari kelahiran Yesus Kristus, mari kita sama-sama menyanyikan pujian, We wish you Merry Christmas and Happy New Year. You
Selamat Natal untuk saudara sekalian, jemaat sekalian. Mungkin kita bisa memakai sedikit waktu untuk kita bisa berfellowship, saling menanyakan kabar satu sama lain. Setelah sekian lama kita tidak pernah berinteraksi secara langsung, mari kita pakai waktu sebentar untuk kita bisa saling tanya kabar, untuk kita bisa mengucapkan selamat Natal satu kepada yang lain. Silakan. Debatnya sudah selesai, jadi udah boleh Unmute semua, unmute. Merry Christmas everyone. Merry Christmas, Merry Christmas. Halo Tante Shan. Pak Hamin. Halo Oma Dorcas. Loh. Merry Christmas. Ini ada papa mamanya Toto juga nih. Merry Christmas. Oh, halo, Merry Christmas, Om. Tante. Dodi. Dodi, keluarga Ratna, Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas semuanya. Same to you guys. Ronald, Cherry, Chloe, Carlen, Merry Christmas. Ini Sydney siapa ya Sydney? Everybody here. Ali, come here. Ayo, kameranya ya. Sini dong. Halo Ridwan, udah sehat? Udah sehat, thank you. Everybody talk. Ini Wah, ini Pak Emil lagi holiday nih. ini gimana? Saya nggak ngerti. Siang ya. Ada Kohilman, Ciforin, sekeluarga, Merry Christmas. Ciforin lagi di mana itu, Ciforin? Brisbane ya? Adelaide. Kangaroo Island. Hah? Kangaroo Island. Kangaroo Island. Oh, Kangaroo Wow. Island. Kangaroo Island. Kangaroo. Masih jadi kan Kangaroo Island. Bagus nggak? Siang. Banyak kangaroo. Ya. Daripada nongol malam-malam Kita boleh foto dulu nih bareng-bareng nih. Oh iya, screenshot. Semuanya nyalain yuk kameranya. Oke. Kalau boleh kameranya dinyalain, jadi kita mau screenshot. We need to take a picture. Nah, gitu. Kalau Oke. memang Siap ya. Waduh, Nah, dulu. ada nah, gitu. Sani, Lisa juga. Merry Christmas, bro. Wah, hebat. Iman, Merry Christmas. Halo, Merry Christmas. Om David, keluarga. Merry Merry Christmas. Christmas. Om Panggabean. Merry Christmas. everyone. Semua Nani sama Jason. Merry Christmas. ke Bobby merah. Oke. Ready ya? Oh, ada Tante Vanda. Halo Tante. Merry Christmas. Regi and family. Halo. Nice. Oke, screenshot ya. Siap ya. 1, 2, 3. Foto. Screenshot kita keluar semua tuh kotak-kotak kecil. Bentar, coba nih ada 2. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Waduh. Kok nggak berasa, Bob? Waduh. Sakit nggak sakit? Mami Esther, kameranya mana Mami Esther? Belum dinyalain. Mami Esther. Master lagi bingung nih, nggak ada yang Bobby bantuin dong nyalain kamera gimana? Ada nggak di sini Mami? Nggak tahu. Oke, sekali lagi ya. Nyalain lagi kameranya semuanya. Oke, sekali lagi ya. Nani, Jason, nggak nyalain lagi kameranya.
Oke, ready ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah berasa belum, Jim? Terasa di setrum. Kemana? Der kemana, Jimmy? Der kemana? Oh, itu Oke, see you, bye. Lo mau kemana? Mau kemana? Ada Grace and family. Halo Grace and family. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Coach Cina ini jalan-jalan terus nih. Kameranya. Masa dia tuh lagi masak. Oh, lagi di mute, kedengaran. Nani masih di mute, Nani. Cina nih, mute. Oh. Merry Christmas, everyone. Bye, see you. Woi, tar dulu, bro. Apa ya? Have a good break. Iya, di mana nih? Suaranya kedengaran, tapi orangnya nggak kedengaran. Udah. Nah, udah Nani, udah nih, udah keluar. Merry Christmas ya. Merry Christmas Tante, juga. Om. Halo. Oh, ini. Tadi kelihatan masak-masak ya ini ya. Enak sekali masak-masaknya. Lucy, Ridwan, gimana kabarnya? Masih di mute, nggak kedengeran. Tuh, udah nggak mute. Gimana kabarnya? Bye-bye. Oke. Oke. Lupa. Oke. Ini muka gua pucet nggak? Kan lupa pakai make up. Ya. Bisa kalau mau show kan di make up dulu. San, keren, San. Sisi feminim lu jadi keluar, Sani. Perlu pakai bedak yang banyak itu, San. Kan di drama Korea pada make up Nah, itu semua. dong dibedakin. Hai. Merry Christmas, see you everyone, bye. Woi, tar dulu. Oke. Ya udah, kita foto terakhir ya. Oke, foto terakhir nih, siap ya. Oke, ready? Oke, 10 kali lagi ya. Siap? Om David senyum dong. Jangan galak-galak kayak Ridwan. 1, 2, 3. Ntar dong. Lagi, Bob. Ntar dulu pindah tempat. Ya. Aduh, kok Jimmy bisa pindah di situ? Hebat juga. Oke, Merry Christmas everyone. See you, 1, bye. 2, 3. Belum. Jim, belum kameranya masih goyang-goyang, masih belum. Oke. Oke. Iwan masih biar goyang-goyang. nggak kelihatan Oke. gemuk dia, jadi Loh, Cieva kemana Cieva? Eva kemana sih? Hilang. Tadi dulu bentar ya, tungguin Cieva. Nah. Oh, ini. Iya, Emil nggak nyalain juga. lagi. Tante Vanda nggak nyalain, Tante Vanda. Oh, ini siapa namanya? Natali. Di laptop, Bob. Susah, Bob. Oh, laptop. Oke. Mana Jimmy? Aku juga di laptop. Cepet amat sih Sani pakai bedak. Oke, ready everyone. Taking picture in 3, 2. Jimmy mana? Jimmy udah pindah. Oh, 3, 2, 1. Oke, sip. Udah dapat semuanya. Sekali lagi selamat Natal teman-teman semuanya. Tuhan berkati ya. Stay safe, stay healthy. Ko David, Ci Natalia juga baru kelihatan. Masih di mute. Ci Natalia. Gak kedengeran. No more photos. Ya.
Oke, sampai ketemu Selamat lagi Natal, di Pak Taski. kebaktian Selamat tanggal Natal 27 ya. buat semuanya ya. Tuhan berkati. Bye. Merry Christmas. Bye. See you. Bye-bye. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Bye. Vero. Good job, Vero. Thank you. Bob, tadi oke semua, Bob ya? Bagus kok. Iya, thank you banget Vero, Kopalus, Jimmy. Bagus. Thank you semuanya yang udah ikut. Wah, sekarang baru nongol si Toto. Tadi Jim lu punya itu screen sharing sama video suaranya bagus ya, nggak patah-patah ya. Apa? Itu yang video sharingnya bagus, nggak patah-patah ya. Iya. Tapi tadi waktu ada beberapa yang putus sih, unstable connection tadi dibilangnya. Halo, itu ada darling yang pakai baju hijau, cantik sekali. Ya, udah diputusin. Gak terima pujian. Gak terima gombal katanya. Gak terima. Jadi, tapi Maihan tinggal di mana? Oke. Kita mau doa tutup, Jim? Iya, boleh. Iya, kita doa tutup yuk. Iya, kameranya. Yuk, kita doa. Oke. Syukur Bapak kami yang surga, puji dan syukur Bapak, terima kasih. Kalau kami bersama-sama. Iya, tanpa tutup. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama Bapak, kami boleh menikmati, kami boleh bertatap muka juga, dan biarlah melalui kesempatan kami boleh bersama-sama merayakan Natal pada saat ini, meskipun dengan sangat terbatas Bapak, meskipun melalui layar TV ataupun layar iPad ataupun komputer Bapak, tapi biarlah melalui semangat Natal ini kami boleh mempunyai satu hati Bapak, kami boleh mengucap syukur untuk kelahiran-Mu buat kami semua Bapak. Dan terima kasih Bapak untuk segala sesuatunya, untuk kami boleh mengikuti acara kebaktian ini Bapak. Dan biarlah Bapak memimpin kami, menyertai hari-hari kami ke depan semuanya Bapak. Dan kami berdoa secara khusus untuk nanti kebaktian tanggal 3 Bapak, biarlah Engkau juga yang boleh pimpin kami, untuk kami boleh kembali hadir, dan kami boleh mengikuti kebaktian awal tahun melalui Zoom Bapak. Pimpin sertai semua Bapak, anak-anak-Mu yang terlibat, dan biarlah melalui kesempatan ini kami bersama-sama, kami boleh mengucap syukur bahwa Engkau sudah boleh memberikan segala sesuatunya dengan baik dan benar Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami ini hanya dalam tanah Putra Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. See you everyone. Amin. Oke. Bye. Bye. See you di Ala Indo ya Jim. Ya, Ala Indo di mana Bro? Bro, nasi campur Pontianaknya enak bro. Nasi campur Pontianak di itu dekat Hongha, Maskot. Oh iya. Lu udah daerah daerah kekuasaan lu masa nggak tahu sih? Nggak tahu bro. Oke, itu ya. Merry Christmas. Bye. Bye. Iya. Merry Christmas.